Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Lestari Ramadhani dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2019 dengan NIM 19.11685. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Videonya ada di sini. Tetap ditonton ya teman-teman. Yang pertama, ini adalah background yang saya buat, pewarnaan bakteri dan jamur. Baik, ini adalah latar belakangnya. Mikrobiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba atau mikroorganisme. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil dan sukar dilihat oleh mata biasa, maka mikroba hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Menurut Sumarsi tahun 2003. Untuk mengamati bentuk atau ciri suatu mikroba dengan teknik pewarnaan dapat digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mengamati sel mikroba yang masih hidup tanpa diwarnai, dan yang kedua, mengamati mikroba yang telah mati dengan diwarnai. Jadi ada dua perbedaan, yang satu itu diwarnai, yang satu lagi tanpa diwarnai. Dan bakteri itu sendiri adalah mikroba yang memiliki bentuk bervariasi seperti Coccus, Bacillus, dan spiral yang umumnya tidak memiliki pigmen sehingga tidak berwarna. Baik, di sini ada tujuan dari pewarnaan mikroba. Yang pertama, mempelajari teknik pewarnaan dengan menggunakan satu jenis pewarna. Yang kedua, melihat bentuk-bentuk sel bakteri. Yang ketiga, mengetahui prosedur pewarnaan gram. Yang keempat, mampu membedakan bakteri gram positif dan negatif. Yang kelima, mempelajari teknik pewarnaan negatif. Dan yang terakhir keenam, mengamati letak spora bakteri. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan. Ada dua, yang pertama itu ada fiksasi, dan kedua itu peluntur zat warna. Nah, fiksasi itu sendiri sebelum mikroorganisme, khususnya bakteri diwarnai harus dilakukan fiksasi terlebih dahulu. Cara yang paling baik digunakan itu adalah cara fisik dengan pemanasan atau dengan freeze drying, atau dapat juga dilakukan fiksasi dengan menggunakan agensia kimia. Selanjutnya ada peluntur zat warna, yang merupakan suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Peluntur zat warna ini berfungsi untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Nah, pewarnaan itu sendiri dibagi menjadi 4. Ada pewarnaan sederhana, pewarnaan gram, pewarnaan negatif, dan pewarnaan spora. Pertama, pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana ini merupakan pewarnaan yang paling banyak digunakan pada praktikum mikrobiologi. Dinamakan sederhana karena dia hanya menggunakan satu jenis zat untuk mewarnai mikroba yang akan diamati. Pewarnaan sederhana biasanya menggunakan pewarna tunggal, yaitu metal biru, basic fuchsin, dan kristal violet. Pewarnaan sederhana ini sendiri bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Pewarnaan sederhana dilakukan ketika kita ingin mengetahui informasi tentang bentuk dan ukuran sel bakteri. Yang kedua, pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini sendiri digunakan untuk membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berdasarkan sifat fisik kimia dinding sel bakteri. Bertujuan untuk memudahkan melihat bakteri dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, terus juga untuk melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding dan sel vakuola, serta meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya. Yang ketiga adalah pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti negrosin, kosin, atau tinta Cina sebagai pewarna utama. Pewarna negatif ini dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana. Bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Hal tersebut terjadi karena ada pewarnaan negatif. Pewarna yang digunakan adalah pewarna asam dan memiliki komponen kromoforik yang bermuatan negatif. Yang terakhir adalah pewarnaan spora. Pada pewarnaan spora dibagi menjadi dua genus bakteri yang dapat membentuk endospora, yaitu genus Bacillus dan genus Clostridium. Struktur spora yang terbentuk dalam tubuh vegetatif bakteri disebut sebagai endospora atau spora yang terbentuk dalam tubuh. Baik, di sini saya akan mempraktikkan dua pewarnaan, yaitu pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram. Jadi yang pertama adalah pewarnaan sederhana. Di sini adalah alat dan bahan dari pewarnaan sederhana. Untuk nama alatnya sendiri, di sini ada baku warna, ada bunsen, ada kaca preparat, ada kawat OC, ada gegep, ada mikroskop.
Untuk nama bahannya sendiri, bak warnanya itu sendiri, nama bahannya itu biakan murni atau bakilus. Untuk bunsennya sendiri, nama bahannya itu kristal violet. Untuk kaca preparatnya itu, nama bahannya air suling. Untuk kawat OC-nya itu, nama bahannya minyak imersi. Dan untuk gegep itu, nama bahannya aquades. Ya, di sini ada gambar dari alat dan bahan yang akan digunakan pada pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram. Baik, di sini ada gambar dari cara kerja pada pewarnaan sederhana. Terdapat 6 step. Yang pertama, cara kerjanya di gambar pertama yaitu sterilisasi kaca preparat yang sebelumnya telah ditetesi aquades. Nah, setelah itu kaca preparat dijepit dengan gegep. Nah, sterilisasikan dengan mengangin-anginkan kaca preparat di atas api bunsen. Lalu di gambar yang kedua, untuk step yang kedua yaitu sterilisasikan kawat OC dengan membakar ujung kawat yang berbentuk lingkaran hingga kawat membara. Kemudian angin-anginkan lagi. Lalu gambar yang ketiga untuk step yang ketiga, yaitu mengoleskan mikroba ke kaca preparat menggunakan kawat. Setelah itu di gambar yang keempat, yaitu step keempat, menambahkan kristal violet ke atas mikroba, lalu didiamkan selama 1 menit. Lalu gambar yang kelima untuk step yang kelima, yaitu mencuci dengan air, suling hingga luntur. Dan step yang terakhir untuk gambar yang terakhir yaitu menambahkan minyak imersi, kemudian mengganti dengan mikroskop. Selesai. Berikut adalah gambar dari hasil pengamatan pewarnaan sederhana. Bisa dilihat hasil pengamatannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pewarnaan gram. Berikut adalah alat dan bahan pada pewarnaan gram. Hampir sama nama alatnya, namun nama bahannya ada yang berbeda. Jadi untuk bak pewarnanya, nama bahannya itu biakan murni atau bakilus. Nama alat yang kedua yaitu bunsen, nama bahannya itu aquades. Nama alat yang ketiga yaitu kaca preparat, nama bahannya itu lugol. Lalu yaitu ada kawat OC, nama bahannya air suling. Lalu ada gegep, nama bahannya alkohol. Alkoholnya dengan konsentrasi 96% ya teman-teman. Lalu ada nama alatnya lagi mikroskop dengan bahan kristal violet. Dan juga ada tambahan yaitu minyak imersi. Selanjutnya masuk ke cara kerja pada pewarnaan gram. Ya, jadi ada 7 step, 7 gambar. Untuk step pertama itu gambar pertama, yaitu sterilisasikan kaca preparat yang sebelumnya telah ditetesi oleh aquades. Lalu kaca preparat dijepit dengan gegep, lalu sterilisasikan lagi dengan mengangin-anginkan kaca preparat di atas api bunsen. Lalu yang kedua, gambar kedua untuk step kedua, yaitu sterilisasikan kawat OC dengan membakar ujung kawat yang berbentuk lingkaran hingga kawat membara. Kemudian angin-anginkan lagi. Selanjutnya, gambar ketiga untuk step yang ketiga, yaitu mengoleskan mikroba ke kaca preparat menggunakan kawat. Selanjutnya, pada step keempat, untuk gambar keempat, yaitu menambahkan kristal violet ke atas mikroba, lalu didiamkan selama 1 menit. Selanjutnya, gambar kelima untuk step yang kelima, yaitu mencuci dengan air suling hingga luntur. Selanjutnya, step ke-6 untuk gambar ke-6, meneteskan lugol, kemudian diamkan selama 1 menit lagi. Ya, yang terakhir, mencuci dengan air suling, kemudian melakukan fiksasi. Lalu, meneteskan alkohol 96% selama 45 detik, kemudian cuci dengan air suling. Lalu, menambahkan minyak imersi, kemudian melakukan pengamatan dengan mikroskop. Baik, berikut adalah gambar dari hasil pengamatan pada pewarnaan gram. Bisa dilihat hasil pengamatannya. Selesai. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Dadah.